Tahukah kamu benda-benda apa saja yang terdapat pada gambar? Yaps, benar sekali. Pada gambar terdapat rubik, kotak tisu, dan coklat. Benda-benda tersebut termasuk ke dalam bangun ruang. Tetapi, apakah kamu tahu nama dari bangun ruang benda-benda tersebut? Sama halnya seperti benda pada gambar berikut ini. Atap tenda dan piramida ini berbentuk bangun ruang. Tetapi, apakah nama bangun ruang dari atap tenda dan piramida ini? Apakah kalian pernah pergi ke pesta ulang tahun? Pasti di pesta ulang tahun kalian menemukan kue, topi, dan balon. Nah, benda-benda tersebut termasuk bangun ruang. Lalu, apa nama bangun ruang benda-benda tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Miss Sari dalam pelajaran matematika untuk kelas 6. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa. Dimulai dengan membaca basmalah dan doa belajar. Teman-teman ikuti Miss Sari ya. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, tadi di awal video Miss Sari sudah memberikan pertanyaan. Kira-kira siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan Miss Sari? Siapa? Oke, ada yang sudah bisa menjawab dan ada yang belum bisa menjawab. Kita akan cari tahu apa ya nama bangun ruang tersebut dan apa sifat-sifatnya dalam pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, video tadi di awal itu menunjukkan benda-benda yang termasuk ke dalam bangun ruang. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Kira-kira benda-benda tadi di awal itu termasuk ke dalam bangun ruang yang mana ya? Ayo kita cari tahu. Yuk. Kompetensi dasar pembelajaran ini adalah membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Agar dapat membandingkan bangun-bangun ruang tersebut, pertama kita akan mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah sifat-sifat dari prisma. Di awal video tadi, Miss Sari sudah memberikan contoh benda-benda yang termasuk bangun ruang. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, coba teman-teman perhatikan kembali bangun ruang pada gambar. Adakah mereka memiliki kesamaan? Yaps, mereka memiliki kesamaan alas dan tutup yang sejajar dan sama. Nah, bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sejajar dan sama, ini yang kita sebut dengan prisma. Jadi, prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sejajar dan sama.
Oke, sekarang kita lihat yuk sifat-sifat dari prisma. Yang pertama, prisma memiliki 5 sisi, kemudian 9 rusuk, dan memiliki 6 titik sudut, dan alas berbentuk segitiga. Maka prisma yang memiliki sifat-sifat seperti ini kita sebut dengan prisma segitiga. Selanjutnya kita lihat bentuk prisma yang kedua, yaitu memiliki 6 sisi, alas berbentuk segi 4, kemudian rusuk 12 buah, dan 8 titik sudut. Prisma dengan sifat-sifat seperti ini kita sebut dengan prisma segi 4. Nah, dari 2 contoh prisma yang sudah dijelaskan, jadi apa hubungan antara bentuk alas dengan banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut? Hubungan antara bentuk alas banyak sisi, rusuk, dan titik sudut bisa dijelaskan pada gambar berikut. Jika bentuk alas dimisalkan sebagai N, maka sisi sama dengan N plus 2, rusuk sama dengan N dikali 3, titik sudut sama dengan N dikali 2. Maksudnya adalah kita akan mendapatkan kesimpulan jika bentuk prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, berarti sisinya adalah 3 ditambah 2 yaitu 5, rusuknya 3 dikali 3 yaitu 9, titik sudutnya yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. Agar teman-teman memahami yang sudah Misari jelaskan, perhatikan tabel berikut ini. Di sini Misari memberikan tabel bangun ruang beserta jumlah sisi, rusuk, titik sudut, bentuk alas, dan nama bangun. Misari ambil contoh yang pertama ya. Di sana ada gambar bangun ruang, jumlah sisinya 5, jumlah rusuknya 9, jumlah titik sudut 6, bentuk alasnya segitiga, kita namakan prisma segitiga. Nah, tadi bentuk alas kan N, jumlah sisi adalah N tambah 2, berarti 3 tambah 2, 5. Jumlah rusuk adalah N kali 3, berarti 3 kali 3 adalah 9. Dan jumlah titik sudut adalah N dikali 2, berarti 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan Misari untuk sifat-sifat prisma. Semoga teman-teman dapat memahami sifat-sifat dari bangun ruang prisma. Jadi, teman-teman sudah tahu ya jawaban pertanyaan Misari di video awal tadi? Yaps, benar. Rubik termasuk ke dalam bentuk prisma yang beralaskan segi 4 atau kita sebut dengan prisma persegi yang biasa teman-teman kenal dengan kubus. Sedangkan kotak tisu kita sebut dengan prisma persegi panjang yang biasa teman-teman kenal dengan balok. Dan coklat tadi itu termasuk ke dalam prisma segitiga. Oke, kita lanjut yuk mencari tahu sifat-sifat bangun ruang berikutnya. Nah, bangun ruang kedua yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat limas. Nah, di video awal Misari menampilkan Yaps, benar. Bangun ruang ini memiliki alas dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga dan atapnya itu lancip. Nah, bangun ruang seperti ini yang disebut dengan limas.
Jadi limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga atau atapnya lancip. Sekarang kita cari tahu yuk contoh-contoh limas dan sifat-sifat dari limas. Yang pertama, contohnya yaitu limas memiliki sisi 4 buah, kemudian jumlah rusuk 6 dan memiliki titik sudut sebanyak 4 beserta alas berbentuk segitiga. Nah, bangun limas seperti ini kita namakan sebagai limas segitiga. Kita lanjut yuk melihat contoh limas yang kedua. Limas yang berikutnya memiliki jumlah sisi 5, jumlah rusuk 8, dan jumlah titik sudut 5, berbentuk alas segi 4. Nah, limas-limas seperti ini yang memiliki sifat seperti ini kita sebut dengan limas segi 4. Sama halnya seperti prisma, sekarang kita cari tahu yuk hubungan antara bentuk alas dengan jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah titik sudut. Nah, ternyata hubungan bentuk alas dengan jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah titik sudut pada limas yaitu ketika bentuk alas dimisalkan N, maka jumlah sisinya adalah N ditambah 1. Sedangkan jumlah rusuknya adalah N dikali 2. Dan jumlah titik sudutnya adalah N ditambah 1. Sekarang kita perhatikan yuk tabel dari sifat-sifat limas. Nah, berdasarkan hubungan dari bentuk alas, jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah titik sudut tadi, kita bisa mengetahui kalau misalkan bentuk alas segi 5 berarti N-nya 5, maka jumlah sisinya adalah N ditambah 1, yaitu 5 ditambah 1 adalah 6. Jumlah rusuknya adalah N dikali 2, yaitu 5 dikali 2 adalah 10. Dan jumlah titik sudutnya adalah N ditambah 1, jadi jumlah titik sudutnya 5 ditambah 1 yaitu 6. Nah, ini adalah sifat-sifat dari limas segi 5. Kalau teman-teman perhatikan hubungan tadi, jumlah sisi dan jumlah titik sudut pada limas itu sama ya teman-teman. Hubungannya adalah N ditambah 1. Oke, semoga teman-teman sudah paham tentang sifat-sifat limas yang sudah Misari jelaskan. Nah, berarti teman-teman sudah mengetahui dong jawabannya kalau atap tenda dan piramida ini dinamakan dengan limas segi 4. Sekarang kita lanjut yuk ke bangun ruang yang berikutnya, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Yuk kita cari tahu sifat-sifat dari bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama yang akan kita cari tahu adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang yang diatasi atau dialasi oleh dua sisi yang sama dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung. Nah, tabung ini memiliki 3 bidang sisi teman-teman, yaitu sisi bawah sebagai sisi alas, sisi atas sebagai tutup tabung, dan sisi tengah sebagai selimut tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang sama dan sejajar. Selain sisi, tabung juga memiliki rusuk. Rusuk tabung ada 2, yaitu sisi alas
atau sisi atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan dengan selimut tabung. Lalu, pada bangun tabung tidak memiliki titik sudut ya, teman-teman. Nah, itulah sifat-sifat dari bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang berikutnya yang akan kita cari tahu sifat-sifatnya adalah kerucut. Kerucut memiliki satu rusuk. Coba tebak yang mana yang merupakan rusuk kerucut? Yaps, benar sekali. Rusuk kerucut ada di sisi alas kerucut. Nah, rusuk merupakan perpotongan antara alas kerucut dengan selimut kerucut. Nah, selanjutnya kerucut memiliki dua sisi teman-teman, yaitu sisi alas yang berupa lingkaran dan sisi selimut yang berupa segitiga. Nah, teman-teman, sama halnya seperti tabung, kerucut juga tidak memiliki sudut, tetapi kerucut memiliki satu titik puncak. Nah, bangun ruang terakhir yang akan kita cari tahu sifat-sifatnya adalah bangun ruang bola. Teman-teman, pasti kalian sudah pernah ya bermain bola. Mungkin kalau yang laki-laki memain sepak bola. Lalu yang perempuan pernah bermain bola bekel gitu ya. Nah, bola ini termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, sifat-sifat dari bola yaitu bola memiliki satu sisi, tidak memiliki sudut, tetapi bola memiliki satu titik pusat. Nah, berarti teman-teman sudah tahu ya jawaban video Misari di awal tadi? Yaps, benar sekali. Benda-benda tersebut memiliki nama bangun ruang. Kuenya itu sebagai bangun ruang tabung. Sedangkan topi ulang tahunnya termasuk ke dalam bangun ruang kerucut. Dan balonnya termasuk ke dalam bangun ruang bola. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai, teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran kita hari ini yang sudah Misari jelaskan dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Misari akhiri, kita sama-sama ucapkan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Angkat kedua tangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.